Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Natanois yang menceritakan tentang Mbah Yono, yaitu kakeknya sendiri, yang menceritakan bagaimana pengalaman mistisnya semasa kecil dulu, yang tentu saja keadaan dan suasana desa itu tidak seperti sekarang, di mana sekarang itu desa juga udah mulai ramai, berbeda dengan dulu di mana desa itu masih sepi, jarak dari rumah ke rumah pun sangat jarang. Nah, penasaran bagaimana cerita zaman dulu? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Karena bapak mengantar ibuku ke rumah saudaranya yang lagi sakit di kota Blitar, aku, Erni, dan Mas Andri sepakat untuk menginap di rumah Mbah Di. Rumah beliau seperti yang aku ceritakan sebelumnya, bertempat di desa Tebo Selatan. Jarak ke sekolah tergolong lebih dekat daripada jarak rumahku sendiri ke sekolah. Lebih enak, lebih praktis kan? Gak takut kesiangan. Rumahnya bergaya Belanda dengan banyak sekali jendela-jendela beratap tinggi, berdinding beton sangat tebal layaknya rumah-rumah peninggalan Belanda pada umumnya, dan berlantai 2. Halaman rumahnya cukup luas dan cukup untuk bermain sepak bola. Kata bapak, Mas Andri dan aku dilahirkan di sana. Sebelum akhirnya bapak membeli tanah dan membangun rumah sendiri di desa Mulyorejo. Rumah ini menghadap ke utara. Kanan rumah ada sawah yang tembus ke baan dekat rumah Ayu. Kiri ada bentangan sawah yang luas. Dan seberang rumah atau depan rumahnya ada hutan lebat. Jalan depan rumah tadi kalau ditelusuri arahnya ke timur, di sana ada turunan cukup curam. Lanjut lagi dan sampai ke kuburan umum desa Tebo Selatan. Mas Andri mengajakku jalan-jalan menuju ke arah kuburan itu. Kuburan itu berada di pinggir jalan. Akan tetapi kanan, kiri, dan belakangnya ada hutan belantara. Karenanya, walaupun saat itu masih siang, suasana di sana sangat gelap. Kami lanjut ke arah timur. Ada turunan lagi, dan didapati di sana ada proyek pembangunan yang baru saja dimulai. Oh, ini nantinya di sini akan dibangun pondok pesantren, jawab seorang warga saat ditanya oleh Mas Andri. Dia mengobrol sangat lama dengan orang itu. Di tengah obrolan itu, Erni, adikku, dia menyusul kami sendirian. Berani betul dia jalan sendirian, kataku dalam hati. Dan kami pun bermain bersama. Mas Andri melihat kami yang mulai bermain memasuki hutan. Dia lantas mengajak kami pulang. Saat kami sampai di rumah, kulihat Mbah Di sedang duduk di teras rumah, ditemani secangkir kopi hitam. Wah, dari mana cucu-cucu kesayanganku ini? Kata dia saat melihat kami pulang. Dari arah kuburan, Mbah, jawab Mas Andri. Ternyata di sebelahnya lagi ada pembangunan pondok pesantren. Dan mereka mengobrolkan banyak hal. Malam harinya, aku dan Mbah Di duduk-duduk di teras atas yang menghadap ke arah sawah. Mas Andri sedang mengambil baju bersih di rumah sama Mbah Ti. Dan saat itu, Mbah Di mulai menceritakan kisah-kisah zaman penjajahan dari masa Belanda hingga Jepang. Katanya, di sawah sebelah barat dulu, itu adalah tempat pembantaian para pejuang dan kiai-kiai yang mengumandangkan kemerdekaan tanah air kala itu. Hingga cerita bagaimana beliau mendapatkan rumah tersebut. Mbah Di tinggal berdua dengan Mbah Ti. Karena bapak, seperti yang aku ceritakan sebelumnya, memutuskan membeli tanah dan membangun rumah sendiri. Dulu, pas Belanda masih menguasai daerah sini,
Rumah ini dimiliki oleh keluarga Johnson. Bahdi memulai ceritanya. Hingga masa masuknya pasukan Jepang, pemilik rumah ini beserta keluarganya terbunuh saat terjadi perebutan kekuasaan. Dikarenakan rumah ini pernah menjadi saksi bisu terjadinya pembunuhan, rumah ini pun dianggap angker oleh orang-orang sini. Tapi Simbah tidak takut sama hal-hal semacam itu. Jadi Simbah putuskan mewarisinya. Simbah pernah lihat pemilik sebelumnya, Mbah? Tanyaku. Bukan pernah lihat saja. Simbah malah kenal dengan salah satu dari keluarga Johnson. Dia bernama Mark Johnson. Walaupun dia keturunan Belanda, tapi orangnya baik, suka membela kaum pribumi, sehingga dia banyak disukai warga sekitar sini. Dia punya anak gadis. Kalau tidak salah namanya Sally atau Shirley gitu. Simbah lupa. Anak itu juga menjadi korban kekejaman tentara Jepang. Anak yang malang. Dia seumuran kamu saat itu. Tapi setelah Jepang kalah perang sama pasukan sekutu, mereka satu persatu kembali ke negaranya. Ya, walaupun ada pula yang masih tinggal di Nusantara. Tinggal di Indonesia, Mbah? Iya, Le. Setelah Jepang kalah perang, Indonesia mengumandangkan kemerdekaan. Tapi Belanda tidak terima. Mereka kembali ke tanah air dan berusaha menjajah lagi. Beberapa tentara Jepang yang kala itu membelot ke Indonesia, mereka membantu menghalau upaya penjajahan sekali lagi dari Belanda. Dan perang hebat pun tidak terhindarkan, terutama di Surabaya. Terus keluarga Johnson yang lain saat ini masih ada, Mbah? Tidak seorang pun yang selamat dari tragedi pembantaian. Mereka terbunuh di rumah ini. Karena itu rumah ini dianggap angker. Mbah sendiri pernah ditampakin setan? Tanyaku. Sering, tapi karena tidak mengganggu, jadi Simbah biasa saja. Gak takut gitu? Kita sebagai manusia, derajat kita lebih tinggi daripada setan dan sebangsanya. Dan kita kan punya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa menjaga kita dari godaan setan. Aku sering ditampakin setan, Mbah. Mau gak takut gimana? Lawang wajahnya nyeremin. Kalau hati kamu yakin Allah melindungimu, setan pasti bakalan pikir-pikir mau menggodamu. Jangan takut dan yakinlah bahwa kamu tidak sendiri. Siap? Dari tempat kami duduk nongkrong, terlihat seseorang berjalan malam-malam di tengah sawah. Kami memperhatikan sosok itu. Terlihat kalau dia seorang wanita. Dia membawa bajong atau tas punggung yang terbuat dari anyaman bambu. Di tengah perjalanannya, pas di bawah pohon kelapa, dia membungkuk seolah mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam bajong itu. Akan tetapi, tidak lama setelah dia berjalan beberapa meter, dia seolah tersentak kaget melihat isi bajongnya, lalu melemparnya. Lalu dia berlari ke arah rumah Bahdi. Ternyata sosok tadi adalah Bahti, istri dari Bahdi, nenekku lah. Dia berlari ke arah kami sambil berteriak. Wajahnya pucat pasi, keringatnya bercucuran, dan sekujur tubuhnya gemetar hebat. Ada apa teriak-teriak? Tanya Bahdi. Ada setan, jawab Bahti. Walah, tak kira ada apa, jawab Bahdi enteng. Kan sudah sering lihat gituan, masa masih takut juga? Ya tentu masih takut. Mana bisa jadi biasa karena terbiasa melihat hal yang luar biasa? Bisa saja kalau kamu menanggapi hal itu biasa-biasa saja. Karena bisa bosan mendengar pertengkaran yang luar biasa gara-gara hal biasa tapi juga luar biasa, aku pun pamit istirahat duluan. Bisa-bisa aku gak bisa kerasan di rumah yang lain daripada rumah yang biasa ini. Saat aku membuka mataku,
Ellie duduk di dekat kakiku. Dia tersenyum ramah seperti biasanya. Dia memberi isyarat agar aku mengikutinya. Tanpa pikir panjang, aku pun menurutinya. Ini mimpi, tapi seolah tidak terasa kalau ini cuma mimpi. Saat keluar kamar, didapati ada sebuah lorong panjang yang membentang. Di ujung lorong ada sebuah pintu. Ellie menuju ke sana dan melambai supaya aku mengikuti langkahnya. Sisi kiri lorong hanya jejeran jendela yang menghadap hamparan luas sawah. Sedangkan kiri ada beberapa pintu. Di samping kedua sisi pintu dipasang lampu templek. Lampu itu menyala temaram sehingga membuat suasana di lorong itu bagaikan jalan menuju dunia lain. Pintu sudah dekat dan ternyata Ellie sudah menutup pintu saat dia memasukinya. Aku membukanya. Ternyata pintu itu menuju sebuah kamar kecil yang di setiap dindingnya dihiasi wallpaper berwarna merah dominasi emas. Kamar itu diterangi oleh lilin di meja sudut ruangan. Kasur kecil dengan 4 tiang menempel di dinding seberang pintu. Ellie duduk di atasnya. Ellie membuka sebuah album foto. Membukanya halaman demi halaman. Aku menghampirinya dan dia pun menunjukkan sebuah foto keluarga. 2 orang dewasa laki-laki dan perempuan, dan 2 anak kecil perempuan. Namun jari Ellie menutupi salah satu wajah foto anak itu, dan yang satunya bisa aku lihat. Itu adalah Ellie, tapi dia terlihat lebih dewasa. Keluargaku, dia bicara kepadaku sambil tersenyum. Tetapi sesaat kemudian dia menangis. Aku merindukan mereka, tapi mereka sudah hilang entah kemana. Sekarang yang aku miliki hanya dirimu. Tapi akhir-akhir ini kamu juga semakin menjauh dariku. Apakah kamu juga akan menghilang seperti mereka? Tidak, aku akan terus menemanimu, jawabku. Berjanjilah. Dan mimpi itu pun berakhir. Saat bangun, hari sudah cukup cerah. Bahti sudah menyiapkan sarapan dan Bahdi sudah berangkat jalan pagi rutinnya. Setelah mandi lalu sarapan, aku berangkat ke sekolah. Saat keluar rumah, Mas Andri baru pulang. Loh, kemarin jaga tah? Tanyaku. Iya, Pak Santoso nggak mau jaga. Dia masih trauma sama pocong kemarin lusa. Kan aku udah cerita ke Mas Andri kalau itu cuma salah paham. Aku lupa, jadi aku belum cerita ke dia. Walah, yowes, aku berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Di sekolah tidak ada hal yang menarik. Pelajaran, istirahat, main bola di lapangan, melihat Bogel pacaran sama Ayu, dan pulang. Karena aku masih menginap di rumah Bahdi, aku langsung menuju timur. Karena beda dari biasanya, Udin bertanya karena penasaran. Mau kemana Yon? Tanya Udin. Mau ke rumah Mbah Kudin. Aku nginep di sana sampai bapak ibu pulang dari Blitar. Oh, nanti kumpul di sungai kayak biasanya ya. Oke sip. Sesampainya di rumah, kulihat Bahdi dan Bahti masih berdebat tentang kemarin. Tetapi begitu melihatku datang, mereka menghentikan perdebatannya. Karena penasaran dengan kejadian yang dialami Bahti, aku pun menanyakan hal tersebut. Seperti aku memanggil ibuku, aku memanggil Bahti dengan sebutan emak. Kemarin ada apa sih mak? Kok tengah malam teriak-teriak? Gak ada apa-apa kok Le. Aku dengar sendiri kok. Mak bilang ada penampakan setan. Lagian kan minta tolong Mas Andri antar pulang sebentar gitu. Malah lewat sawah sendirian. Awalnya sih Andri mengantar, tapi sampai seberang sungai di Baan saja. Ya, karena aku pikir sudah dekat rumah, jadi aman-aman saja. Gak taunya malah ada penampakan. Penampakan apa? Gelundung pringis. Aku melongo mendengar kata gelundung pringis yang dikatakan oleh Bahti. Aku pernah melihat kepala buntung. Itu pun entah mimpi atau kenyataan. Aku masih agak ragu. Ini? Apaan lagi ini? Gelundung pringis? Apaan itu mak? Setan kepala buntung. Kan kamu juga pernah lihat. Iya, tapi aku gak tahu namanya.
Aku kira itu namanya ya setan kepala buntung, gak ada peringisnya. Kalau gelundung pringis itu bila mengganggu orang, dia selalu tertawa cekikikan. Mau dengar ceritanya? Aku tak makan dulu, Mak, lapar. Aku pun bergegas ganti baju, makan siang dan kembali menemui Mbah Ti. Dia ada di teras rumah. Saat aku menemui dia, ada beberapa temanku yang main ke rumah. Evi, Bogel, dan Ayu. Loh, katanya kumpul di sungai, tanyaku saat melihat mereka di depan rumah. Aku kepingin lihat rumahnya Mbah kamu, Yon, Evi menjawab. Karena rumahnya unik dan ada kesempatan untuk mengunjunginya, jadi kenapa tidak? Awalnya mau kesini sendiri, ketemu dua sejoli ini. Dia menunjuk Bogel dan Ayu. Karena mendengar kata-kata Evi barusan, Bahti mempersilakan mereka bertiga untuk masuk rumah. Tapi yang namanya bocah-bocah, mau gimana lagi ya? Mereka kegirangan sekali saat dipersilakan masuk. Kami berkeliling rumah, masuk beberapa kamar, menyusuri koridor dan masuk ke kamar kecil di ujung koridor itu. Aku belum pernah ke sana, walaupun aku sudah menginap beberapa hari di sana. Entah kenapa, kamar itu sangat familiar. Ini kamar anak pemilik rumah ini sebelumnya, kata Mbah Ti saat memasuki kamar itu. Kamar itu dindingnya berwarna merah berpadukan emas. Ranjang kecil bertiang 4 untuk menyampirkan tirai penghalang nyamuk. Dan ada beberapa lilin di meja sudut. Di meja itu pula ada sebuah album. Mbah Ti mengambilnya dan membukanya, lalu memperlihatkan foto keluarga pemilik rumah ini sebelumnya. Di dalam foto itu terlihat sepasang suami istri dan kedua anak perempuan. Anak perempuan kembar, bak pinang dibelah dua. Yang membedakan hanyalah usianya. Entah kenapa, saat melihat foto itu, aku merasa begitu mengenali wajah anak gadis itu, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Setelah puas melihat-lihat, Bahti mengajak kami ke ruang makan. Dia menyuguhkan minuman dan beberapa cemilan, lalu bertanya, "Mau dengar ceritanya sekarang?" "Cerita apa?" Evi berbisik kepadaku. "Gelundung pringis," jawabku. "Udah, dengerin aja. Aku sudah penasaran ini kejadiannya kemarin malam." Lalu aku berbicara kepada Bahti. "Iya, Mak, aku sudah gak sabar untuk mendengarnya." Begini cerita Bahti. Karena ngatemi Sri Kemanti, nama ibuku, lupa membawakan baju ganti untukku, jadi Bahti bermaksud mengambilkannya. Dia meminta tolong pada Mas Andri untuk mengantarkan ke rumah Ngatemi, ibuku. Karena saat itu waktu sudah menjelang maghrib dan suasananya sudah mulai gelap. Waktu berangkat, Bahti dan juga Mas Andri lewat jalan umum. Ya sambil jalan-jalan sore lah, pikirnya. Di jalan Bahti berpapasan dengan beberapa orang, entah itu pulang kerja, mau berangkat ke masjid, dan beberapa orang yang saat itu mulai menyalakan lampu obor di beberapa ruas jalan. Suara binatang malam mulai terdengar. Jangkrik mulai bernyanyi di semak belukar dalam sepanjang perjalanan. Mas Andri di tengah perjalanan mulai bertanya masa muda dari Bahti. Bertanya bagaimana suasana desa Mulyorejo dalam masa penjajahan, dan bagaimana Bahti bisa bertemu dengan suaminya, Bahdi, sampai akhirnya menikah. Bahti pun mulai bercerita, namun dia lupa mana duluan yang dia ceritakan. Yang pasti cerita tentang masa penjajahanlah yang paling banyak Bahti ceritakan kepada Mas Andri. Saat itu suasananya sangat berat. Banyak rumah warga dilumuri dengan lumpur, supaya saat ada pesawat penjajah lewat, rumah itu terlihat menyatu dengan tanah. Bahti bercerita bagaimana awal mula tentara Belanda masuk ke sana. Hingga suatu saat, ada rumah salah satu warga ketahuan tempatnya, gara-gara dia membakar rumput kering di halaman. Dia dan keluarganya dipaksa entah pergi kemana, dan yang menolak langsung dieksekusi di tempat itu saat itu juga. Karena solidaritas warga Mulyorejo saat itu sangat kuat,
beberapa warga yang lain berusaha membantu keluarga itu, walaupun hasilnya nihil, dan mereka akhirnya menjadi korban juga. Tapi tidak sedikit juga tentara Belanda saat itu menjadi korban. Lambat laun, tentara Belanda berhasil menguasai tempat ini, dan seluruh warga dipaksa membuat beberapa bangunan dan tanggul-tanggul sungai di beberapa titik tanpa ada sepeser pun uang yang diberikan. Waktu pembangunan tanggul, banyak warga karena tidak digaji mati karena kelaparan. Bahkan ada pula yang ketahuan istirahat sejenak saja, dia langsung dieksekusi. Itulah salah satu cerita yang diceritakan kepada Mas Andri dalam perjalanan. Hingga sampai di depan masjid, teman Mas Andri yang bernama Santoso menyapa mereka. Dan dia mengabarkan bahwa dirinya tidak bisa jaga malam, dan jadwalnya diberikan kepada Mas Andri. Karena itulah, Mas Andri yang awalnya libur, dia jadi harus kerja saat itu. Singkat cerita, Bahti yang sudah selesai mengemas baju-baju dari Mas Andri dan bajuku langsung berpikir segera pulang. Karena jalan umum sangat memutar jauh, dan untuk menghemat waktu, Bahti pun memutuskan mengambil jalan pintas, yaitu lewat Baan lalu lewat jalan kecil di sawah. Karena satu arah dengan pos jaga Mas Andri, mereka berdua pun bebarengan lagi. Di Baan, Bahti langsung menuju ke sungai sebelah rumah Pak Ponijan. Melihat ke arah rumah ini, saat itulah Bahti melihat ada cahaya dari arah teras rumah ini. Jadi dia menyuruh Mas Andri untuk segera kembali ke pos jaga. Awalnya Mas Andri menolak karena khawatir, tapi Bahti berhasil meyakinkan Mas Andri kalau bakalan tidak ada apa-apa. Dan Mas Andri pun akhirnya setuju lalu kembali ke pos. Ketika Bahti mau menyeberang sungai, Pak Ponijan menyapa. Dia pun memberikan singkong kepada Bahti. Dan karena Bahti sudah membawa banyak barang di tangannya, terutama baju, Pak Ponijan pun memberikan pinjam salah satu bajong miliknya. Mereka berdua bercakap-cakap sejenak. Bahti pun berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Karena Bahti berpikir di belakangnya ada Pak Ponijan dan di arah depan dia melihat cahaya dari teras. Jadi Bahti tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Dia pun berjalan dengan santai. Namun saat Bahti sudah berada di tengah sawah, tiba-tiba saja udara menjadi sangat tidak enak, sangat membuat bulu kuduk berdiri. Hingga akhirnya di depan sebuah pohon kelapa di tengah sawah, Bahti melihat satu kelapa tergeletak di tanah. Karena dia pikir itu bisa buat santan saat memasak besok paginya. Tanpa pikir panjang, Bahti pun mengambil kelapa itu dan memasukkannya ke dalam bajong. Dia pun kembali melangkahkan kaki. Lama-kelamaan, di dalam bajong itu terasa ada sesuatu yang bergerak, tapi masih tidak dihiraukan. Hingga beberapa langkah lagi ke depan, dari dalam bajong itu terdengar suara. "Enake digendong, enake aku digendong." Kaget akan hal itu, tanpa pikir panjang lagi, bajongnya dilempar oleh Bahti ke arah sawah. Karena bajong terguling, kelapa itu terlempar keluar. Tapi kelapa itu sudah berubah menjadi kepala buntung. Dia meringis dan berkata, "Gendong lagi, gendong lagi." Bahti pun langsung lari karena kaget bercampur takut. Tapi kepala itu menggelinding mengejar Bahti sambil tetap berbicara, "Gendong lagi." Hingga akhirnya Bahti pun sampai di gerbang depan, namun kepala itu sudah tidak ada. Setelah di dalam rumah, Bahti bercerita kejadian tadi. Tapi Bahdi, suaminya, malah menertawakannya. Mereka pun berdebat sebentar. Lalu Bahti memutuskan untuk tidur saja daripada berdebat terus tidak ada selesainya. Pagi harinya bajong itu diambilkan oleh Bahdi. Dia mendapati semua baju bersih itu kotor karena terendam lumpur sawah. Bahti tersenyum puas melihat kami takjub dengan ceritanya. "Kayaknya Bahti lebih cocok jadi pemeran utamanya, Yon, ketimbang kamu." "Ah, berisik."
Sudah, jangan menakut-nakuti mereka. Terdengar suara Bahdi memecah keheningan. Kintil, Bahti kaget. Mendengar Bahti ngomong seperti itu, sontak kami tertawa terbahak-bahak. Alah, biarin kenapa? Lagian kan ini bukan cerita karangan, protes Bahti. Dan mereka pun berdebat kembali. Saat itulah kami pamit untuk pergi bermain. Namun Bahdi mencegah kami untuk keluar dengan kata-kata beliau. Kalian sepertinya suka yang horor-horor ya? Mau mendengarkan kisah yang lebih horor ketimbang cerita geludung pringis? Kalau mau, ayo ikuti aku. Akan kutunjukkan tempat kejadian yang akan aku ceritakan pada kalian. Dan disinilah kami di bawah terik matahari yang sangat membakar ubun-ubun berjalan beriringan mengikuti langkah lunglai lelaki tua yang berperan sebagai kakekku. Ya, di depan rumah Bahdi itu sendiri. Awalnya aku kira TKP yang dimaksud oleh Bahdi adalah halaman depan. Akan tetapi tebakanku meleset. Kami menyeberangi jalan setapak yang ada di depan rumah bergaya Belanda itu dan memasuki hutan kecil di sana. Tanpa disangka juga, di balik semak belukar di seberang jalan tersebut ada sebuah jalan kecil yang menurun sangat curam. Kami harus berhati-hati saat melangkah. Salah langkah sedikit saja, kami bisa nyemplung ke saluran air yang terbuat secara alami di kanan kiri turunan tersebut. Hutan kecil itu sangat lebat, sehingga cahaya matahari yang kala itu bersinar sangat terik. Dia harus bersusah payah untuk menembus dedaunannya. Di ujung turunan jalan itu ada kelokan tajam dan masih menurun lagi. Di ujung tikungan itu sudah mulai terlihat dasar jurang tersebut. Di dasar jurang itu berdiri rimbunan pohon bambu yang disinari oleh cahaya matahari yang menerobos dari rindangnya dedaunan di atas. Terlihat begitu ajaib pemandangan tersebut hingga aku tidak percaya bahwa tempat seindah itu berada sangat dekat dengan rumah yang aku inapi beberapa hari terakhir ini. Saat itu kami sudah berada di dasar lembah tersebut. Aku melihat sekeliling. Begitu lebatnya hutan bambu ini, sehingga membuatku bergidik ngeri. Dikarenakan walau saat itu masih siang, tempat itu terkesan sangat gelap. Ada jalan setapak yang mulai ditumbuhi semak belukar. Kami menyusurinya hingga di ujung jalan itu terlihat seberkas cahaya terang. Di ujung jalan itu ternyata menuju luar hutan bambu itu, dan juga hutan bambu itu tumbuh melingkar. Dan di luar hutan bambu itu ada padang rumput yang cukup luas. Banyak bunga liar warna-warni tumbuh di sana-sini yang menambah kesan ajaibnya tempat itu. Tepat di tengah-tengah padang rumput terdapat bangunan atau rumah bergaya Belanda yang berdiri kokoh di sana. Dipagari tembok beton rendah mengelilinginya, dan gerbang masuk yang terdapat 2 obor di setiap tiang gerbang itu. Ada beberapa tanaman dan pohon yang sangat terawat di halaman tersebut. Salah satu pohon tersebut menarik perhatian kami. Pohon itu menjulang tinggi, berbunga lebat warna merah muda, dan di batang dan dahannya terdapat duri-duri tajam. Nama pohon itu Bougainville, kata Bahdi saat melihat kami melongo karena takjub akan keindahan pohon tersebut. Bugil-bugil? Tanyaku. Bougainville, Bahdi marah. Oh, Bougainville, kami paduan suara. Lihat ke atas sana, Bahdi menunjuk sekeliling. Yang di atas sana bernama pohon tabebuya. Kalau pas berbunga, pemandangan di sini sangat indah. Kalau pas musimnya nanti, kalian aku ajak ke sini lagi. Tabebuya? Tabebuya. Hah? Dari tadi kau ini ya? Habis namanya aneh-aneh sih mbah. Sudahlah, ayo masuk. Pusing aku ngerasain kalian. Ruang tamu sangat bagus. Dinding dengan motif aneh menghiasi sekelilingnya. Dan tidak lupa lampu templek berjajar teratur di setiap sudut dinding. Rumah itu hanya memiliki 1 kamar, tapi juga tidak terlalu luas. Namun ditata sedemikian rupa
sehingga sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dapurnya dibangun terpisah, bersebelahan dengan kamar mandi. Kamar mandinya ada WC-nya. Luar biasa. Akan tetapi yang membuat aku penasaran adalah tirai besar di dalam kamar, sehingga aku meminta izin untuk membukanya. Bukan main luar biasanya, pemandangan yang aku lihat dari jendela kamar tidur adalah air terjun kecil namun sangat tinggi. Sungai yang di sebelah rumahnya Pak Ponijan menuju air terjun itu. Bahdi menjelaskan ketika aku tanya tentang air terjun itu. Terus kejadiannya di mana, Mbah? Tanya Evi. Kejadian apa? Jawab Bahdi. Penampakan, katanya lebih nyeremin ketimbang geludung pringis. Bahdi ngajakin kesini buat nunjukin tempat kan? Di mana? Di mana? Ah, aku tadi bilang gitu ya. Jelas banget, Bogel yang menjawab. Sebenarnya di sini aku mengajak kalian ke sini untuk apa? Membantu membersihkan rumah ini. Hah? Karena merasa dibohongi, Ayu dan Bogel pun langsung berpamitan pulang. Mereka berdua tidak mau membantu, kecuali Evi. Jadi memang cuma kalian berdua ya, kata Bahdi. Habisnya Bahdi sendiri ngerjain kami, tentu saja yang lain kecewa. Ya nggak apa-apalah, kalian mau menolong Bah membersihkan rumah ini emangnya. Oke, aku dan Evi serempak. Dulu saat masih bekerja untuk keluarga Johnson, Bahdi mulai bercerita saat kita membersihkan rumah itu. Aku tinggal di sini. Rumah ini dikasih pinjam oleh Mr. Johnson. Banyak yang tidak suka beliau, terutama sesama orang Belandanya. Mr. Johnson dianggap sebagai pengkhianat bagi mereka dan juga dianggap sebagai mata-mata bagi para pribumi. Tinggal sama Mbah Ti? Tanya Evi. Saat itu aku masih bujangan. Aku menolong keluarga Johnson saat dia tersesat di Coban Glota. Karena itu, dia jadi sangat baik sama aku. Setelah itu, dia mulai berbaur dengan pribumi yang percaya sama Mr. Johnson. Coban Glota? Di mana itu? Di barat. Kapan-kapan Simba ajak kalian ke sana kalau mau. Itu pun kalau kalian kuat jalan kaki berkilo-kilometer. Bahdi bercerita sambil tersenyum-senyum sendiri. Terlihat dia sangat merindukan masa-masa itu. Sampai suatu hari terjadi perang. Jepang meringsek masuk ke tanah air kita, merebut kendali akan Hindia Belanda dan memburu para orang-orang Belanda. Mr. Johnson pun tidak luput. Dia dan keluarganya terbunuh. Tapi sebelum dia dan keluarganya terbunuh, dia mewariskan aset-asetnya pada Simbah. Entah Simbah harus senang atau sedih saat itu. Simbah bingung, delima antara sedih ditinggal majikan yang sangat baik ataukah merasa sangat senang mendapatkan warisan yang sangat banyak. Sudahlah, kita akhiri saja cerita menyedihkan ini. Kami pun terdiam cukup lama. Dikarenakan rumah ini tidak terlalu besar, kami menyelesaikan bersih-bersihnya dengan sangat cepat. Kami membuat teh dan duduk di halaman depan di bawah pohon bougainville. Waktu sudah sore. Karena Mbah dijanji mau mengantar Evi pulang, dia jadi tenang. Bahdi pun kembali bercerita. Cering, cering, cering. Suara gemerincing terdengar di malam-malam tertentu. Di sini dulu ada legenda. Siapapun yang mendengar suara gemerincing terus mencoba mengintip sedikit saja, dia pasti celaka. Cering, cering, cering. Ya, itu suara dari lonceng kereta, bukan dokar apalagi cikar. Itu suara kereta kencana milik Ratu Laut Selatan. Legenda itu
Mitos itu sudah bertahun-tahun menjadi momok bagi warga Tebo Selatan. Hingga suatu malam, ketika suara itu sampai di depan rumah, Simbah bukan hanya mengintip, tapi pintu rumah Simbah buka selebar-lebarnya. Dan betapa terkejutnya Simbah saat itu. Sosok itu hitam, berkaki 4, berbulu hitam pekat, dan bermata menyala di kegelapan malam. Bahdi diam melihat ekspresi kami berdua. Kami menelan ludah, tegang menunggu akhir ceritanya. Dia cuma tersenyum, misterius dan mencurigakan. Dia akhirnya melanjutkan ceritanya. Sosok itu adalah... Dia diam lagi. Adalah... Aku dan Evi serempak bagikan paduan suara. Seekor anjing punya tetangga yang di lehernya ada kalung berbandul lonceng. Alah, tiwas kita tegang. Evi memprotes. Maaf, habis Simbah gak tahan sama raut wajah kalian yang polos, jadi ingin ngerjain deh. Saat mengantar Evi, saat itu ternyata masih tidak terlalu sore, sekitar jam 3 sore lebih. Perasaan menjadi tidak enak saat kami melewati perempatan jalan Masjid Al-Barokah. Banyak orang-orang panik menuju arah barat. Awalnya aku kira mereka mau ke masjid, ternyata aku salah. Mereka jalan terus melewatinya. Pak Rawi dari arah rumahku, dia juga bergegas ke arah barat bersama dengan Pak Ponijan. Kalian dari mana? Tanya Pak Rawi. Saat Pak Rawi menyapa kami, Pak Ponijan tidak menghiraukan kami dan terus saja berjalan sangat cepat ke arah barat. Wajahnya kaku, matanya memerah. Dari rumahnya Mbah Di, jawab Evi. Jadi, kalian tidak di tempat kejadian? Kejadian apa, Pak? Sudah, kalian langsung pulang saja. Dan Pak Rawi pun berlalu meninggalkan kami. Aku mengantarkan Evi pulang. Setelah itu aku pun berniat langsung balik lagi ke rumah Bahdi. Saat itulah aku baru tahu kalau ada sebuah tragedi berdarah. Ayu mengalami kecelakaan saat bermain dengan bogel. Kronologinya, setelah pulang dari rumah kakekku, Ayu dan Bogel mencari Udin dan kawan-kawan. Mereka berdua menuju ke Sungai Lanang. Mereka berkumpul dan bermain seperti biasanya. Ternyata Mbahnya Rion membohongi kita, kata Bogel kepada Udin dan kawan-kawan. Ternyata dia cuma mau memanfaatkan kita untuk membantu bersih-bersih saja. Benar, kata Ayu mengiyakan kata-kata Bogel. Ya mending kita cabut aja, iya kan? Bogel bertanya pada Angga. Wah, kalau aku sih mending bantu-bantu dikit, jawab Angga. Siapa tahu nanti dikasih uang jajan. Bener tuh, jawab Dika. Kan lumayan buat beli gula kacang. Karena mendapat respon negatif dari teman-temannya, Bogel dan Ayu pun memutuskan untuk bermain sendiri. Mereka berdua sepakat untuk main di halaman belakang rumah Bogel. Rumah Bogel berada di sebelah barat Masjid Al-Barokah. Rumah dia dan Dika serta Angga berdekatan. Di halaman belakang rumah Bogel banyak sekali pohon buah-buahan milik keluarga Dika. Dikarenakan mereka sudah seperti saudara sendiri, keluarga Bogel dan Angga sudah tidak sungkan lagi mengambil beberapa buah di sana. Mereka berdua pun memanjat salah satu pohon jambu yang ada di sana, bercanda sambil membicarakan teman-temannya. Gak tahu kenapa mereka selalu seperti itu dari dulu, kata Bogel. Kayaknya mereka memang tidak suka berteman denganku. Kan sekarang udah ada aku, jawab Ayu. Bener, untung saja. Apalagi pas di acara pramuka sehari sebelum kamu masuk ke sekolah kami. Kelakuan mereka benar-benar keterlaluan. Memangnya apa yang terjadi? Dan Bogel pun menceritakan saat-saat pramuka malam itu. Tidak lupa dibumbui merica dan micin. Bukan, maksudnya dilebih-lebihkan ceritanya. Mereka menganggap bapakku tidak punya ilmu kebal. Lihat saja nanti, kalau pas bapak sudah bisa ikut latihan jaranan, mereka pasti akan terkejut. Benar,
Pak Bejo bisa tidak terluka sedikit pun saat menginjak pecahan beling? Aku sudah pernah lihat sendiri. Loh, kamu sudah tahu? Sudah. Saat Pak Bejo mau ikut bergabung, dia menunjukkan kekebalannya pada bapakku. Saat itu aku juga di sana. Hebat banget loh. Dan pembicaraan beralih ke hal yang lain dan yang lain lagi. Aku juga menjadi agak membenci Evi, kata Bogel. Kenapa? Ya, pas di acara pramuka itu, malamnya dia bilang suka sama aku. Tapi pas aku tanyakan keesokan harinya, aku memastikannya lagi, tapi jawabannya sudah berubah. Dia bilang kalau dia suka sama Yono. Jadi kamu suka Evi? Bogel menjadi salah tingkah. Kemarin-kemarin iya, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang kan udah ada kamu. Lagian, kasihan si Evi. Kasihan? Iya, Riono tidak suka sama Evi. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga akhirnya Ayu mulai kelepasan bicara. Dia menceritakan hal yang seharusnya menjadi rahasia antara dia dan juga aku. Saat menceritakan Eva, kakak dari Evi, dan saat itu pula lah angin bertiup sangat kencang, seolah-olah menceritakan Eva itu sama saja memanggil arwahnya. Eva tiba-tiba muncul begitu saja di hadapan mereka berdua. Saking terkejutnya, Ayu sampai terjatuh dari atas pohon yang cukup tinggi. Perutnya tertancap pada sebuah patahan sebuah batang ranting pohon yang cukup besar, menembus dari punggungnya sampai keluar di perutnya. Bogel hanya bisa berteriak-teriak saja, sampai akhirnya beberapa orang dari keluarga Dika dan Angga menghampiri mereka. Eva menatap tajam ke arah Bogel. Setelah itu dia menatap Ayu yang tidak berdaya di atas tanah. Eva tersenyum kepadanya, senyum menyeringai yang sangat menyeramkan. "Cepat, panggil Pak Ponijan," kata salah satu dari tetangga. Dan salah satu dari mereka pun pergi tanpa banyak tanya. Bogel menunjuk-nunjuk ke suatu arah, ke arah Eva. Tapi yang dilihat oleh orang lain, arah yang dia tunjuk tidak ada siapa-siapa. Tidak lama kemudian Pak Ponijan pun datang bareng dengan Pak Lurah, Pak Rawi. Karena panik melihat putri semata wayangnya tergeletak berlumuran darah di atas tanah dan ranting yang cukup besar menancap menembus perutnya, Pak Ponijan langsung bergegas menghampiri anaknya. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung saja mencabut ranting itu tanpa memperdulikan omongan orang-orang yang melarangnya. Ranting itu tercabut, akan tetapi isi perut Ayu pun ikut keluar, terurai, dan darah mengalir semakin deras. Ayu pun meninggal. Karena banyak orang yang ramai-ramai menuju ke arah masjid, aku yang penasaran akhirnya mengikuti mereka. Ternyata mereka menuju ke rumah Bogel. Kuputuskan ke sana juga. Mereka menuju ke arah halaman belakang rumah itu. Aku mengikuti ke sana juga. Namun langkahku harus terhenti di tengah perjalanan dikarenakan salah satu keluarga Dika mencegahku berjalan lebih jauh. Lebih baik kamu jangan mendekat. Itu demi kebaikanmu." "Ada apa di sana, Mas?" tanyaku. "Ada anak perempuan seusia kamu jatuh dari atas pohon. Kamu kenal Angga, Dika, dan Bogel kan?" "Iya, Mas, aku kenal mereka. Mereka kan teman sekolahku." "Kalau gitu, kamu juga kenal anak perempuan itu?" "Siapa namanya, Mas?" "Ayu, anaknya Pak Ponijan." Nah, ini baru tepat dengan istilah bagaikan disambar petir di siang bolong. Aku benar-benar tidak percaya dia dan aku beberapa jam yang lalu masih bercanda bersama. Sekarang, Ayu. Aku berusaha mendekat, tapi pegangan tangan orang itu sangat kuat. Jadi aku menyerah. Aku berusaha melihat dari jarak saat ini aku berdiri. Dan yang aku lihat cuma sekumpulan orang-orang yang berdiri mengelilingi pohon jambu. Ada genangan merah di bawah pohon itu. Itu darah. Aku menoleh ke atas pohon. Sosok berbaju putih berdiri di salah satu ranting. Wajahnya sangat aku kenal. Itu Evi. Bukan, itu Eva. Dia menatap ke suatu arah. Saat aku ikuti arah tatapannya, ternyata dia sedang menatap seorang anak laki-laki. Bogel.
Ayu dimakamkan hari itu juga. Bahdi saat ini sudah di sampingku, menenangkan aku yang menangis karena kehilangan salah satu temanku. Evi juga sudah datang. Dia dipeluk oleh ibunya. Sementara Bogel, dia cuma berdiri di sudut teras rumah Pak Ponijan. Dia bengong. Pak Bejo berdiri di dekat Bogel. Dan sosok Eva, dia tersenyum manis ke arah Ayu yang saat ini sedang terbaring di atas dipan. Orang-orang sudah bersiap untuk mensolatkannya. Pak Ustadz Fathur memimpin doa-doa. Pak Ponijan berdiri kaku menatap putri semata wayangnya. Wajahnya kaku, menahan amarah dan kesedihan. Tragedi memilukan terjadi untuk kedua kalinya di desaku. Tragedi kematian yang tidak wajar. Acara pemakaman telah selesai tepat habis Isya. Semua orang pulang satu demi satu. Kulihat Bogel sedang duduk termenung di bangunan tempat menaruh pendosa. Dia hanya diam saja saat Pak Bejo mengajaknya segera pulang. Lampu Petromax yang dipakai untuk penerangan saat menguburkan jenazah Ayu sudah dimatikan untuk menghemat minyak. Kini pemakaman tersebut hanya diterangi oleh obor di depan gerbang dan obor yang dibawa oleh para pelayat. Aku berniat menyapa Bogel, namun dicegah oleh Bahdi. Alasannya, Bogel masih syok atas tragedi yang terjadi di depan matanya. Padahal aku ingin bertanya tentang hal itu. Tetapi karena alasan Bahdi sangat masuk akal, aku pun mengurungkan niatku. Karena bapak ibu belum pulang, aku masih menginap di rumah Bahdi. Entah sampai kapan aku menginap di sana. Jujur, aku memang merasakan kesedihan saat kematian Ayu. Akan tetapi, aku mengingat kesedihan yang lebih. Aku mengingat perasaan sedih itu, tapi aku tidak bisa mengingat sedih karena apa. Eva, tadi siang aku jelas-jelas melihat dia berdiri di salah satu dahan, menatap Bogel dan Ayu secara bergantian. Saat memikirkan semua itu, Erni masuk ke kamarku seperti biasa. Tatapannya selalu sayu dan masih berbicara sendiri. Walaupun agak aneh, aku tetap menyayanginya. Adik perempuanku satu-satunya. Aku memeluknya dan kembali menangis. Aku tidak bisa membayangkan kalau Erni yang berada di posisi Ayu. Membayangkannya saja membuat hatiku sesak dan sakit tak tertahankan. Aku tidak mau kehilangan Erni. Tidak, kupeluk dia lebih erat lagi. Mas Rion kenapa? Tanya Erni. Gak kenapa-napa. Tapi Mas Rion nangis. Apa ada yang jahat sama Mas Rion? Gak ada kok. Teman-teman Mas Rion anaknya baik-baik. Terus kenapa Mas Rion nangis? Temanku ada yang meninggal. Aku tak bisa melanjutkan kata-kataku. Dan Erni pun tidak bertanya lebih jauh. Aku tetap menangis. Tiba-tiba aku teringat ibuku yang belum pulang. Aku merindukannya. Aku ingin menangis dalam pelukannya. Aku ingin dia membelai rambutku saat ini, malam ini. Belum tidur? Tanya Mbahdi saat masuk ke kamar yang aku tempati. Saat dia melihatku menangis, dia langsung memelukku. Ya, walaupun bukan ibu, setidaknya masih ada seseorang yang bisa membantu meringankan beban ini. Ellie menunjukkan sebuah buku di salah satu laci meja di sudut kamar kecil itu. Apa ini? Tanyaku. Buku harian, bacalah. Dia secantik biasanya. Apa ini? Tulisannya nggak karu-karuan. Aku nggak bisa membacanya. Itu bahasa Belanda. Aku sudah membacanya. Sekarang aku ingat siapa aku, kenapa aku mati, dan bagaimana, dan alasan kenapa aku sangat rindu kepadamu pada saat-saat kita ketemu. Bukankah kemarin kamu menunjukkan aku bagaimana kamu mati dan mengajak aku ngerasain tenggelam juga? Maaf, memang benar aku mati tenggelam, tapi ada alasannya kenapa aku tenggelam. Kamu bohong kalau bisa berenang dengan temanmu kan? Terus, udahlah, kamu baca aja itu, nanti kamu akan tahu sendiri. Dia memotong kata-kataku, dan aku terbangun dari mimpiku. Saat aku terbangun, ternyata saat itu masih tengah malam. Bahdi terlelap di sampingku. Erni, dia tidak ada. Pintu kamar terbuka sedikit.
dan ada seberkas cahaya masuk dari celah pintu. Ada suara seseorang berjalan di depan kamar. Sesaat kemudian, suara pintu dibuka dan ditutup. Siapa juga sih tengah malam begini berkeliaran dalam rumah? Maling gitu? Bahti? Atau Ernie? Pertanyaan itu silih berganti. Karena penasaran, aku memutuskan untuk memeriksanya. Tanpa pikir panjang pun aku langsung keluar kamar. Dan kudapati pintu kamar di ujung lorong tersebut sedikit terbuka. Ada seberkas cahaya dari sana. Akan tetapi, warna cahaya itu sedikit aneh, yaitu kuning sedikit kehijauan. Aku pun melangkah ke sana. Di dalam kamar itu, lilin-lilin di meja sudut menyala. Ternyata cahaya tersebut dari lilin itu. Di atas kasur, ada Ernie sedang duduk manis sambil memegang sebuah buku. Buku itu terlihat sangat tua. Di sampulnya terdapat tulisan Het Dagboek van Mark Jansen. Aku mengenal buku itu. Benar, buku yang ada dalam mimpiku. Dan seketika itu pula, aku mengingat semua mimpi tentang Ellie. Di sekolah sedang berkabung, terutama di kelasku, kelas Ayu. Walau cuma sehari menjadi murid di sana, tetap saja banyak yang merasakan kehilangan Ayu. Ayu yang malang. Bogel tidak masuk sekolah, masih trauma mungkin. Nanti atau kapanlah aku tanya bagaimana kejadian kemarin. Malamnya aku dan Bahdi tahlilan di rumah Pak Ponijan. Banyak teman sekelas ikut datang, namun Bogel tidak terlihat. Besoknya, hari berikutnya, dan berikutnya lagi, sampai hari ke-7 meninggalnya Ayu, Bogel sama sekali tidak terlihat. Angga dan Dika yang bertetangga dengan Bogel pun tidak bisa menjawab kenapa dia tidak terlihat seminggu ini. Okelah, sepulang sekolah nanti aku ke rumahnya dia saja, melihat sendiri bagaimana keadaan Bogel. Hari ini pas hari ke-7 dan nanti akan ada tahlilan terakhir 7 harian orang meninggal. Yah, pas sekali sekalian mengajak Bogel untuk hadir mendoakan Ayu. Alasan tersebut tidak buruk kan? Keluarga Bogel hari ini akan pindah ke Ponorogo, kata Pak Nur membuyarkan lamunanku. Hah? Pindah? Serius? Dia ikut Pak Ponijan ke sana untuk membantu usaha beliau. Mungkin keluarga Bogel merasa bersalah atas meninggalnya Ayu. Saat itu Bogel sedang bermain dengan Ayu waktu kejadian naas itu. Loh, masa sih Pak? Tanya Evi. Kok Bogel nggak kabar-kabar ke kami kalau mau pindah? Rion, maaf ya, mungkin ini akan sedikit menyinggung perasaanmu, tapi ini juga bisa menjawab pertanyaan Evi. Iya, tidak apa-apa Pak, jawabku. Bagaimana perasaan kamu saat kesurupan beberapa waktu lalu? Mak jelek rasanya guys pertanyaan itu. Tapi gak apa-apalah. Yang aku rasakan, aku tidak ingat apa-apa Pak, selain ketakutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bayangin aja, setiap orang, siapapun itu, saat mengajak aku bicara, wujud orang itu yang aku lihat adalah sosok pocong. Coba dibayangin sendiri deh, gimana rasanya? Saat ini Bogel mengalami hal seperti itu, kata Pak Nur. Siapapun dia, yang dia lihat adalah Ayu. Bogel mau dibawa ke Ponorogo dalam keadaan seperti itu? Ya. Kenapa tidak dipanggilkan orang yang menyembuhkan aku dulu? Pak Ponijan punya alasan sendiri. Dia berjanji akan menyembuhkan Bogel, dan itu hanya bisa dilakukan beliau di Ponorogo. Kalau begitu, aku minta izin pulang lebih awal, kata Evi. Aku ingin melihat dan mengantar Bogel. Tidak. Kenapa Pak? Bogel kan temanku. Tidak kamu saja. Kita semua ke sana. Kita antar perjalanan Bogel dan mendoakan dia agar lebih cepat sembuh. Sesampainya di rumah Bogel, kami dikejutkan dengan sebuah kabar. Bogel menghilang dari kamarnya. Persiapan pindahan sudah selesai, hanya menunggu jam yang sudah ditentukan bersama antara Pak Bejo dan Pak Ponijan. Kami datang tepat waktu.
Telat sedikit saja, mereka sudah berangkat. Pak Bejo memanggil anaknya itu saat kami datang berkunjung. Tapi saat masuk ke kamarnya, telah didapati bahwa Bogel sudah tidak ada di sana. Beberapa anak pergi ke halaman belakang rumah. Mungkin Bogel sudah baikan badannya dan pergi ke sana untuk mencari angin. Tapi dia tidak ada. Akhirnya kami semua sepakat berpencar untuk mencari Bogel. Waktu keberangkatan udah mepet, bisa-bisanya dia malah keluyuran. Aku satu tim dengan Dika, Angga, dan Udin. Kami yang selalu bersama beranggapan bisa tahu dan segera menemukan Bogel. Kami menuju ke lokasi pertama, Sungai Lanang. Nihil. Sawah depan kelurahan, nihil. Baan, tak nampak ada dia. Hingga waktu menjelang sore, kami kembali ke rumah Bogel untuk mencari tahu apakah Bogel sudah pulang atau belum. Dan ternyata Bogel belum pulang. Tim pencarian yang lain pun pulang dengan tangan kosong. Karena bujukan keluarga Pak Bejo dan Pak Ponijan, kami disuruh pulang. Mereka menunda keberangkatan menuju ke Ponorogo dan akan mencari Bogel sendiri. Dan tim pencarian pun dibubarkan. Karena sudah beberapa hari aku tidak pulang ke rumahku sendiri, aku pun berniat untuk mampir dulu sebentar ke sana. Walaupun rumah itu terbuat dari bilik bambu beratap bocor, bocornya sana sini lagi. Akan tetapi rumah itulah tempat ternyaman bagiku saat melepas lelah setelah seharian bermain. Tadi pas lewat depan rumah saat ke Sungai Lanang, aku melihat Mas Andri sedang membersihkan halaman rumah. Tadi aku juga menyempatkan menyapa sebentar. Kelihatannya saat ini dia sudah selesai bersih-bersihnya. Dia sudah tidak di sana lagi. Aku pun masuk ke rumahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Mas Andri di dalam rumah. Tumben kamu pulang. Hehe, kangen kamarku. Oh, yang bau pesing ompolmu itu. Berisik ah. Aku mau tidur siang. Capek, barusan cari Bogel. Bogel hilang? Iya. Tadi pas mau ngucapin kata perpisahan, kami teman sekelas Bogel mampir ke sana. Padahal udah mau berangkat. Bogelnya malah ngilang. Saat aku bercerita sebentar itu tadi, kudapati Mas Andri sudah tidur di kursi. Kampret nih orang, gak menghargai nafas adiknya sama sekali. Udah cerita capek-capek. Aku pun menuju ke kamar dan tidur. Kamarku, istanaku. Aku merindukanmu, walaupun kau bocor saat hujan. Sore harinya bapakku pulang. Aku yang senang bukan kepalang langsung memeluknya untuk melepas rindu. Saudara ibumu meninggal, kata bapak sambil makan oleh-oleh dari Blitar. Nanti malam bapak berangkat lagi. Bapak pulang cuma mau kasih kabar saja dan meminta izin cuti diperpanjang. Nginep berapa hari lagi, Pak? Tanya Mas Andri. Mungkin seminggu. Sampai 7 harian orang meninggal. Oh, oke. Nanti jadwal ronda bisa aku gantiin, Pak. Baguslah. Bapak biar gak terlalu sungkan sama Pak Lurah. Banyak tragedi di desa. Kalau mau menemui Pak Rawi, mendingan sekarang aja. Tragedi? Iya. Kemarin lusa, anaknya Pak Ponijan yang pindahan dari kota Ponorogo meninggal. Tadi siang, anaknya Pak Bejo menghilang. Lalu Mas Andri pun menceritakan hubungan kedua keluarga tersebut dan rencana mereka untuk pindah ke Ponorogo. Nanti malam kalau Bogel belum pulang, akan diadakan pencarian lanjutan. Lanjut Mas Andri. Ya, semoga saja cepat ketemu. Karena satu arah, kami bertiga berjalan bareng ke arah Tebo. Bapak mau balik ke Blitar. Sementara aku dan Mas Andri mau menginap lagi di rumah Bahdi. Bapak cuma nitip salam, dia harus mengejar waktu. Kalau kemalaman tidak ada transportasi ke arah kota. Sore berganti malam dan malam pun berganti pagi. Aku bangun pagi, sarapan dan berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Bogel masih belum ketemu, kata Mbah Ti. Iya, kemarin dicari sampai tengah malam, tapi tidak ketemu juga, kata Mbah Di. Nanti malam kalau masih belum ditemukan, aku akan ikut mencari, kata Mas Andri. Mereka bertiga bicara tanpa sadar aku sudah ikut bergabung.
Aku ikut ya, kataku. Astaga, bikin kaget saja kamu, kata Mbah Di. Hehe, lagian aku dari tadi mau pamit, kalian malah asik ngobrol. Aku berbohong, padahal belum ngomong apa-apa. Gak usah ikut, biar orang dewasa aja yang cari, jawab Mas Andri. Bisa gawat kalau ada anak kecil lain yang ikut hilang. Tapi Bogel itu temanku, aku cemas kalau ada apa-apa sama dia. Sudah, pokoknya jangan. Bisa jadi Bogel diculik wewe gombel. Tapi tidak ada tapi-tapian, titik, gak pakai koma. Bakti memotong omonganku. Sudah cepat, berangkat sana, nanti kamu telat. Aku berangkat ke sekolah. Wewe gombel, setan yang suka menculik anak-anak. Setan perempuan dengan tetek sampai menyentuh tanah. Kalau menculik anak kecil, anak itu disembunyikan di balik tetek tersebut. Masa iya sih? Enak banget. Iya, tetek yang itu. Kalian ngerti kok. Ah, gitulah. Tapi sayangnya setan itu sudah nenek-nenek ya. Kalau masih muda sih, ya enak. Di sekolah, ya sudah bisa ditebak. Heboh guys. Gosip, rumor, dan sebagainya berseliweran. Selain wewe gombel, ada pula rumor Bogel diculik pepean. Kalau kalian orang Jawa Timur asli, ngerti kok pepean itu apa? Bukan pepean yang itu ya. Dan juga ada pula yang bilang kalau Bogel kabur dari rumah dengan alasan dia sedang patah hati ditinggal oleh Ayu. Hari demi hari, Bogel tidak ditemukan juga. Sudah hampir 1 minggu dia menghilang bak ditelan bumi. Banyak warga yang mulai menyerah dan berhenti ikut mencari. Ada pula yang tetap optimis dengan segala alasannya. Baik, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Yono ketika kecil dulu yang mengalami banyak kejadian-kejadian horor, baik itu di kampungnya maupun di tempat lain. Ceritanya masih panjang, jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa like dan share video ini. Pastinya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.